Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan analisis comebacknya Barcelona atas Atletico Madrid. Kedua tim bertemu dalam perburuan gelar La Liga musim ini. Barcelona harus kebobolan 2 gol lebih dulu. Buntu hingga menjelang akhir babak, Atletico justru mencuri 1 gol lewat serangan direct cepat, mengandalkan kombinasi 3 pemain, Griezmann, Simeone, dan Alvarez. Dan pada babak kedua, 2 pemain pengganti berhasil mengekspos garis tinggi Barcelona untuk mencetak gol kedua. Tim tamu pun harus bermain dalam kondisi tertinggal sampai menit 78 setelah pada menit 72 Lewandowski berhasil memperkecil keunggulan dan 6 menit berselang giliran Ferran Torres yang membuat skor menjadi sama 2-2. Tidak hanya berhenti di situ, anak asuh Hansi Flick ini mampu mengembalikan keadaan menjadi 2-4 setelah gol dari Yamal dan Ferran Torres bersarang kembali ke gawang Jan Oblak. Nah, penasaran dengan jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Diego Simeone turun dengan formasi pakem 4-4-2 hybridnya yang bisa berubah menjadi formasi 5 back. Julian Alvarez dan Griezmann diplot jadi duo striker di depan. Duo gelandang box to box Barrios dan De Paul diapit Lino serta Simeone. Lalu Reinildo dipasang di kiri untuk berhadapan dengan Yamal. Sementara Barcelona turun dengan pakem 4-2-3-1-nya yang kali ini memasang Casado serta Pedri sebagai double pivot, menopang Dani Olmo, Yamal, Rafinha, dan Lewandowski di depan. Pertama, kita akan bahas mengapa Barcelona sulit mencetak gol dan game plan defense counter Atleti. Sang tuan rumah menggunakan formasi hybrid 4-4-2 yang kompak atau rapat antar lininya dan bisa berubah menjadi 5-3-2 dengan Simeone yang drop atau turun ke backline. Shape 5-3-2 ini semakin terlihat di low block. 5 back turun sejajar diikuti 3 gelandang sehingga membuat jarak antar lini rapat. Ini membuat opsi cutback tertutup. Jika bola diarahkan keluar, gelandang Atleti akan segera naik untuk press. Pada pertemuan sebelumnya, Barcelona juga melakukan switch untuk ciptakan situasi 1 versus 1. Terlihat Atleti juga sudah siap dengan menempatkan Lino yang tetap melebar, sehingga ketika di switch, Konde segera di markingnya, dan saat bola ke Yamal pun, Reinildo juga melakukan marking 1 versus 1. Dari pertahanan rapat tadi, Atletico melancarkan counter attack-nya. Yamal melakukan cut inside dan Griezmann turun untuk menutupnya. Possession berpindah dan Lino bergerak cepat untuk lancarkan serangan balik. Namun di momen ini terjadi pelanggaran. Switch atau perpindahan arah serangan jadi salah satu cara untuk membuka pertahanan Atleti. Namun di babak pertama, mereka cukup solid dalam mengantisipasinya. Meski di sini Rafinha melakukan dummy, namun center back keluar untuk menutup long shot Konde. Sukses menggalang pertahanan rapat dan menjalankan plan defense counter, Atleti mampu mencetak gol lebih dulu dari goal kick. Jika kita lihat skema goal kick ini, sebetulnya sudah terlihat di awal laga. Mereka memancing press Barcelona naik dengan build up 1-4-2 di belakang. 6 pemain terpancing ke depan sehingga menyisakan 4 pemain di belakang dengan situasi 1 versus 1. Nah, skema yang mirip terjadi pada gol pertama Atleti dengan sedikit perbedaan. Terlihat fullback kiri yaitu Reinildo lebih ke depan. Namun misantisipasi terjadi di Konde yang naik meski di situ sudah ada Yamal. Ini membuat situasi di belakangnya 2 versus 1. Reinildo berhasil flick bola ke Griezmann. Dengan serangan vertikal yang cepat, Griezmann dengan cerdik memberi operan ke tiang jauh. Simeone yang menerima
tidak mengeksekusinya langsung, tapi memberikan bola ke Alvarez dengan sudut tembakan yang lebih terbuka. 1-0. Barulah pada gol kedua, game plan defense counter Atleti terlihat jelas. Eric Garcia mendapat bola muntah, namun dalam jebakan press Atleti. Ia tidak waspada sehingga gangguan Griezmann membuat possession lepas dan Atleti dalam mode counter attack. Sebetulnya Barcelona sudah reshape, namun inilah kelebihan Atleti dalam melancarkan counter. Mereka bisa lepas dari marking dengan kombinasi umpan third-man run. Bek Barca terpancing naik dan Gallagher tidak terdeteksi di belakangnya. Ia melakukan solo run dan memberikan assist matang ke Sorloth. Ada perubahan yang dilakukan Hansi Flick baik dari segi pemain ataupun role-nya. Ferran Torres masuk menggantikan Dani Olmo. Perbedaan role-nya, Olmo kerap berada di belakang Lewandowski, berperan lebih sebagai nomor 10. Di samping itu juga, ia terlihat struggle bermain di ruang antar lini. Masuknya Ferran sempat mengubah shape di awal. Terlihat ada pertukaran posisi di mana Rafinha yang awalnya winger kiri kini berada di pos Dani Olmo atau belakang striker. Pedri juga terlihat lebih banyak naik dan melebar ke sayap. Ferran berada di sayap kiri mengisi pos Rafinha. Menariknya Hansi Flick adalah ia tidak selalu saklek dengan posisi alias memberikan kebebasan untuk rotasi, namun tetap menjaga shape. Di momen ini terlihat Ferran dan Pedri berotasi posisi, Ferran masuk dan Pedri keluar. Ada hal menarik soal Barcelona di tangan Hansi Flick ini, yaitu bagaimana ia memanfaatkan banyak cara untuk cetak gol. Salah satunya yang kurang populer untuk tim yang mengandalkan passing-passing pendek adalah crossing. Saat ini mereka jadi tim terbanyak keempat di La Liga yang mencetak gol lewat crossing di bawah Athletic Club, Villarreal, dan Girona. 11 gol crossing mereka bukukan pada musim ini. Menariknya lagi adalah soal eksekusi di mana crossing tidak dilakukan dengan cara yang biasa seperti di klip ini. Yap, Barcelona melakukan crossing lebih ke area luar, jauh dari garis gawang. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan sudut lintasan bola mengarah ke gawang. Dan cara yang sama juga terjadi pada gol pertama mereka, di mana crossing dilakukan Inigo Martinez dari area luar, bahkan lebih ke tengah atau half space, juga dengan cara yang tidak biasa sehingga cukup mengejutkan. Gol ini nggak lepas juga dari aksi individu Lewandowski yang hanya dengan 2 kali sentuh bisa menceploskan bola ke gawang Jan Oblak. Meski di babak pertama Atleti cukup berhasil dalam antisipasi switch, namun Barcelona beberapa kali berhasil mengeksposnya. 6 menit berselang, Atleti tersentak. Pasalnya tim tamu mampu mencetak gol penyama kedudukan. Diawali rotasi posisi yang membuat Torres dari sayap masuk ke kotak penalti. Lalu Inigo Martinez melakukan switch ke sayap. Kesalahan Atleti di sini adalah yang merespons seharusnya Reinildo, bukan Gallagher, sehingga Rafinha kosong di half space. Winger Brasil tersebut kemudian meluncurkan crossing ke area kotak penalti. Ada momen menarik ketika Lewandowski menarik Lenormand keluar dan menyediakan ruang bagi Ferran Torres yang juga sadar untuk mengeksposnya. Switch atau perpindahan arah serangan jadi kunci membongkar pertahanan Atleti dan dilakukan dengan jarak yang relatif pendek seperti pada gol ketiga. Kali ini switch diarahkan oleh Pedri ke Lamine Yamal. Gallagher nampak drop terlalu jauh. Winger muda yang punya banyak ruang tersebut mampu mengecoh dan melakukan cut inside serta shoot yang berbuah gol setelah terkena deflection dari Reinildo. Dan pada menit akhir menjelang pertandingan selesai, Rafinha melakukan press terhadap bek-bek Atleti yang membuat mereka kehilangan bola, lalu diintercept oleh Ferran Torres.
sebelum mantan winger Man City tersebut mencetak brace-nya di pertandingan ini. Gol ini menunjukkan work rate atau etos tinggi pemain Barcelona meski pertandingan sudah hampir selesai. Work rate ini juga yang jadi kunci mengapa mereka bisa comeback.